Masih sama saya Chandra dalam acara Polling Kopling, podcast keliling ditemani kopi Starling. Kali ini tamu saya itu agak spesial, bisa dibilang lain daripada yang lain. Siapa dia? Penasaran nggak? Langsung aja kali kita panggil. Karena tamu kali ini spesial, maka saya yang jemput beliau. Tunggu. Polling Kopling, podcast keliling ditemani kopi Starling. Tereret, teret, Bapak Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah. Gimana Tat kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini buat kali ini kita ngejokesnya agak-agak sensitif mungkin ya, kalau bareng ketemu Pak Ustadz gitu. Ini sebelumnya juga saya belum kenal sama beliau. Nanti kita bakal kulik lagi siapa nama beliau, kesibukan beliau, dan keluhan beliau. Tapi sebelum itu, saya mau kasih peringatan dulu. Video ini selalu mengandung unsur kekocakan. Jadi buat kalian yang punya penyakit ngakak, jangan tonton video ini. Oke, langsung aja ya. Baik Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Tabarakallah. Mengundang Pak Ustadz ke acara podcast saya ini, Masya Allah. Alhamdulillah, qadarullah. Iya. Ngomong-ngomong, Pak Ustadz siapa namanya ya? Nama ngetopnya sih Abu Azka. Masya Allah, Abu Azka, pemirsa. Kalian ada yang kenal Abu Azka? Abu Azka. Saya juga tidak kenal, maka kita tanya. Jadi Abu Azka itu siapa, Pak Ustadz? Abu itu artinya bapak, Azka itu ya anak saya, Azka. Masya Allah, ternyata anak beliau, kawan-kawan. Tapi kalau nama asli siapa, Pak Ustadz? Ya nama asli sih bawaan dari lahir, pemberian orang tua sesuai dengan akte lahir ya adik Saifuddin. Masya Allah, itulah nama yang terbaik diberikan oleh orang tua kita. Ini sebelumnya kalau saya ngomong agak belibet, emang begini saya nih. Nggak gimana ya. Jadi mulut saya tuh kadang-kadang suka melintir kemana-mana gitu. Jadi maklumi saja. Ini saya langsung podcast kali ini tuh bener-bener dadakan. Dan saya random aja nyari orang, nggak taunya ketemu Pak Ustadz yang sukarela memberikan suaranya untuk kalian semua. Jadi Pak Ustadz sekarang kesibukannya apa nih Pak Ustadz? Ya kesibukannya kalau sehari-hari sih pagi mungkin ngajar di sekolah. Ya kalau sore ngajar di masjid gitu ya bersama anak-anak juga. Kemudian ya sama jamaah juga. Kemudian kalau Sabtu dan Ahad saya ya bareng keluarga gitu ya. Bareng keluarga itu. Jadi benar-benar weekend itu digunakan sebagai waktunya untuk keluarga. Nah itu dia kawan-kawan. Weekend itu dipakai untuk keluarga, bukan main game. Aduh. Anak muda zaman sekarang tuh Pak Ustadz, kadang-kadang kalau Sabtu Minggu itu, ngilangin kusuntuk katanya itu harus main game sampai pagi, sampai lupa segala-galanya tuh Pak Ustadz ya. Iya, sudah zamannya. Iya, begitu tuh. Nih saya dari tadi mikir ngejokes apa ini. Belum ada jokes sama sekali kawan-kawan. Makanya dari tadi otak saya tuh melintir kemana-mana ini. Ngejokes apa yang nggak bikin dosa bareng Pak Ustadz. Bingung saya ini. Tapi tetap nanti bakal saya gali terus menerus. Jadi Pak Ustadz itu kesibukannya adalah di sekolahan, ngajar juga di masjid, dan kalau weekend itu pulang ke rumah, ketemu sama anak dan istri, itu yang paling penting tuh. Karena sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri kepada keluarga gitu ya. Pak Ustadz ya, betul ya? Iya, betul. Iya gitu. Nah, langsung nih kita masuk ke sesi keluhan. Penasaran nggak apa yang bakal dikeluhin sama Pak Ustadz kita ini? Langsung kita tanya ya. Pak Ustadz nih, kalau keluhan apa nih Pak Ustadz nih? Jadi yang saya temukan ya, yang ini menjadi keluhan saya sebagai seorang guru, juga orang mengatakan saya sebagai seorang ustadz ya. Jadi begini, kadang-kadang orang itu hampir rata-rata dia tidak memahami bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur ya, unsur jasmani dan rohani. Nah, dua-duanya itu memerlukan kebutuhan, memerlukan suplemen gitu ya. Kalau jasmani, kebutuhan jasmani itu seperti makan, minum, bersolek, hiburan dan sebagainya, itu kebutuhan jasmani. Tapi terkadang banyak orang yang lalai dan melupakan kebutuhan yang satunya, kebutuhan rohani.
apa sih kebutuhan rohani itu? Apa itu gitu ya. kawan-kawan? Ada yang tahu nggak kebutuhan rohani itu apa? Jangan berpikir kemana-mana ya. Kita ngobrol lagi bareng Pak Ustadz nih. Pokoknya pikirannya tuh harus lurus. Oke, lanjutin Pak Ustadz. Nah, jadi kebutuhan rohani itu seperti misalkan kita beribadah, membaca Al-Quran, sholat, zikir, puasa, itu semuanya adalah makanan rohani. Nah, kalau kita hidup tidak seimbang di antara dua unsur itu, maka akan menimbulkan penyakit. Misalkan ada orang yang terlalu memprioritaskan urusan kebutuhan jasmaninya saja. Fisiknya dia ikut nge-gym, olahraga, fitness, dan sebagainya. Kemudian makanan-makanan, dan ini akan, tetapi dia lupa. Tapi tetap pada akhirnya akan nyampe pada satu titik di mana dia akan mengidap penyakit rohani yang berbahaya, karena itu tidak bisa diobati secara medis. Nah, jadi akan merasakan rohaninya itu kering, kerontang, gitu ya, jauh dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka gitu ya, solusinya adalah menurut saya menyikapi berbagai keluhan fenomena di tengah-tengah masyarakat itu, marilah kita hidup secara berimbang. Jangan terlalu memprioritaskan kebutuhan jasmani kita sampai kita manjakan badan kita gitu ya. Tapi rohani kita abaikan. Nah, itu nggak baik gitu ya. Nah, itulah kawan-kawan. Ini kali ini bener-bener podcast kita ini lain dari tema ini sebenarnya. Karena saya memberikan peringatan yang punya penyakit ngakak ini jadi nggak bisa ngakak dulu. Tapi bener-bener ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian semua yang nonton video ini ya, terutama gitu. Nah, mungkin bakal kita kulik lagi lebih jauh lagi bagaimana nanti cara Pak Ustadz menanggapi fenomena-fenomena yang sekarang lagi dikeluhkan oleh Pak Ustadz ini. Ternyata keluhan Pak Ustadz itu adalah apa tadi, Tat? Orang banyak yang hidup secara tidak seimbang. Gitu. Nah, itu tidak seimbang. Jadi kalau apa-apa itu harus seimbang, kawan-kawan. Jadi jangan jomplang ke kanan, jomplang ke kiri, itu apalagi jomplang ke depan, jomplang ke belakang, itu harus seimbang, bener-bener seimbang. Baik itu dalam segi sosial maupun dalam segi apapun. Itu yang paling penting ya Pak Ustadz ya? Iya. Nah, itulah. Seimbang. Nih sebenarnya saya juga Pak Ustadz kadang-kadang suka gimana ya? Banyak sih keluhan saya tuh Pak Ustadz ya sebetulnya ya. Tapi karena saya juga nggak bisa menceritakan begitu secara vulgar, makanya saya juga mau konsultasi sama Ustadz juga nih, Ustadz. Nah, tanggapan dari Pak Ustadz itu kayak anak muda zaman sekarang yang suka lalai itu di tengah-tengah kita karena kesibukan mereka, yang ada yang main game lah, ada yang ya pergaulan nggak jelas lah gitu-gitu. Itu gimana tuh menurut Pak Ustadz tuh? Iya, jadi begini, sebenarnya ini juga menjadi satu kewajiban orang tua ya, ketika anaknya di era sekarang sudah serba ini ya, serba digital, serba teknologi dan internet, itu kita tidak bisa membendung, akan tetapi bagaimana orang tua itu selain terus mengawasi, mengingatkan agar anak kita tidak terperosok semakin dalam, semakin jauh lagi. Seperti misalkan karena keasikan main game, kemudian saraf-sarafnya pada rusak, akhirnya dia lupa waktu, lupa segalanya. Akhirnya apa yang terjadi? Endingnya apa? Masa depan dia terancam. Terancam, kawan-kawan. Tuh. Maka harus benar-benar diperhatikan nih buat adik-adik kita, keluarga kita. Jangan terlalu banyak main HP atau main game. Itu yang perlu kita perhatikan baik-baik bersama. Nah, itu Pak Ustadz. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ustadz Sama-sama berkenan berkunjung di podcast saya, podcast ala kadarnya. Jadi saya tuh benar-benar mencari orang keliling untuk bisa diajak podcast bareng saya nih. Mungkin itu aja ya kawan-kawan ya. Nanti kita cari lagi orang-orang berikut yang belum kita kenal. Mungkin itu aja ya. Dadah. Oke, barakallahu fikum.